Di tengah ramainya isu Sarwenda dan Ruben Onsu belakangan ini, komentar pedas seorang netizen yang budiman dengan akun @princess.ingit.d ikut menjadi sorotan di media sosial. Netizen yang berbakti tersebut membahas hubungan keduanya dengan menyinggung pengaruh finansial, popularitas, hingga perhatian anak setelah rumah tangga mereka retak. Netizen yang berbakti itu bahkan menyebut Sarwenda tidak akan dikenal luas tanpa keberadaan Ruben Onsu. Pernyataan tersebut langsung memancing perdebatan dan menuai reaksi dari publik. Komentar tajam itu juga menyinggung soal hak asuh anak dan kedekatan Sarwenda dengan lingkungan pertemanannya setelah berpisah dari Ruben. Netizen yang berbakti tersebut menganggap posisi Ruben lebih dominan karena memiliki kekuatan finansial lebih besar dalam keluarga. Ucapan bernada meremehkan itu kemudian memicu pro dan kontra di media sosial, mulai dari yang membela Sarwenda hingga mendukung pendapat netizen yang berbakti tersebut. Gua keluarin video lama lagi tuh tentang rumah itu, pembuatan rumah itu. Si Ruben Onsu bagian apanya? Bagian build-nya dong. Ya iyalah bagian build-nya. Memang si Sarwenda kerja apa? Nggak kerja apa-apa. Ya, si Sarwenda tanpa si Ruben bukan siapa-siapa. Dia itu cuma mantan ceribel yang dipecat kalau nggak salah itu. Aku aja baru tahu kisahnya setelah dia sama si Ruben. Kayak gitu loh, jadi nggak usah belagu ya. Seharusnya anak itu 4 hari di kau Sarwenda, 3 hari di Ruben. Tapi kenapa dilanggar? Kebanyakan video kau dekatkan nih anak-anak tuh sama si Papi Yomo itu, yang kau bangga-banggakan itu modal apa? Makanya hidup itu yang damai, yang aman, yang nyaman, yang tentram gitu. Giliran yang punya uang murka kalang kabut ya. Waktu si Ruben pengen ketemu anak dipersulit. Nah, murkah lah yang punya uang. Dia yang berkuasa, ini yang berkuasa sekarang ini. Tampang nomor 2, nomor kesekian tampang ini. Buat apa punya laki-laki kalau cuman seandainya cuman modal mukondo doang. Enggak, ani-ani aja zaman sekarang nggak mau modal tampang. Kalau mau kundo nggak mau ani-ani zaman sekarang. Biar dia botak, gendut, tua, mau mati besok, yang penting banyak uang, gas. Banyak gaya, banyak tingkah sih lo. Giliran si Ruben murka aja lo. Aku setuju sih kalau rumah itu dijual sama si Ruben atau diambil lagi, entahkah itu mau dijual untuk tabungan si Tania sama 3 anak itu. Gue setuju banget karena gue gedek sekali tuh ngelihat kelakuan si Sarwenda sama si Ruben. Kalau kau lagi bucin udah bucin aja kau, tapi nggak usah halangin si Ruben untuk ketemu sama anaknya. Itu haknya si Ruben, bukan hak kau ya. Tahu diri dikit ya. Semua apa yang kau punya sekarang, Herme apalah kok bisa begitu, kau bisa terkenal itu gara-gara namanya si Ruben Onsu. Biar begitu juga Ruben ya. Kau itu bukan siapa-siapa. Kau juga dulu bergabung di grup mana, kau itu nggak terkenal. Aku aja nggak tahu kau. Makanya jadi orang tuh tahu berterima kasih, punya rasa malu gitu loh. Bergaya atas hartanya orang. Sekarang kau punya penghasilan, iya. Karena apa? Karena nama belakang si Ruben ya. Karena kau dikaperi sama nama besarnya Ruben, makanya kau dikenal orang. Lagian nih para ininya juga, para fansnya juga nih. Mamiyo, papiyo, tahu ya, tahu diri. Kalau kau itu hidup di atas hartanya siapa gitu loh. Siapa yang beli tas-tas mahal itu siapa gitu. Udah ambil aja Ruben, ambil. Ya buat apa juga ini nggak tahu diri juga orang. Padahal si Ruben pengen ketemu anaknya kemarin-kemarin. Ruben nggak begitu kok. Sekarang nih udah muak Ruben ngeliat kelakuan kau tuh. Kalau kau lagi jatuh cinta udah jatuh cinta aja. Nih kalau masalah anak-anak itu si Ruben punya hak 100% tuh sama anak-anak tuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue bilang juga apa kemarin Sarwenda rame banget dikaitkan dengan Gunung Kawi. Nah sekarang Cindy Ruben Onsu katanya tukang klarifikasi. Hubungan Sarwenda dengan Ruben Onsu sekarang memanas gara-gara berita yang kemarin tuh nama dia disebut sama kuncennya Gunung Kawi. Rumor itu semakin berkembang liar dan ternyata rumor itu membuat Sarwenda dan juga Ruben Onsu saling sindir di media sosial. Awalnya Sarwenda menulis pesan bernada sindiran. Dia menyinggung soal orang yang dianggap banyak bicara dan mencari dukungan publik. Sehari setelah itu Ruben Onsu langsung menjawab sindirannya. Kalau kehadirannya di berbagai podcast bukan untuk menggiring opini publik. Ya kalau banyak yang nanya kenapa sekarang baru buka suara. Karena dia ngerasa komentar publik udah berlebihan.
Kalau lu pada pernah nyindir nggak di media sosial? Nyindir siapa? Banget kasusnya si S sama si R. Mana FYP di tempat guanya itu aja isinya nih, sampai gue tuh di luar kepala tuh kasus. Dasar gue nganggur juga. Jadi ceritanya tuh debt collector ada yang datang ke rumah si S begitu, menanyakan status mobil. Sedangkan mobil itu ya dibelinya pada saat sudah bercerai tuh mereka berdua gitu. Dan pada saat si S menghubungi, katanya si S disuruh komunikasi sama pengacaranya aja gitu. Jadi si DC ini sudah menghubungi pihak R. Di mana nih? Kenapa dari September kagak dibayar begitu? Katanya kalau mau cari mobilnya di tempat S begitu. Makanya tuh DC datangnya ke tempat S. Nah S bingung, ngangong-ngangong ya kan. Di pihak R katanya ya mencantumkan alamat KTP begitu. Sampai kabar ini mencuat begitu ya guys ya. Ini pengacaranya si R malah aneh banget nih, gue bilang ya kan. Bilang kayak gini, ya kasus mana yang lebih penting nih ya? Kasus mobil apa kasus ini nih? Anaknya kenapa disuruh kerja gitu, dieksploitasi, sering dihalang-halangi jika si R ini mau ketemu sama anaknya, katanya begitu guys. Terus masalah nafkah sekitar 200 jutaan begitu ya kan. Ini kebagusan banget tuh dinafkahin sampai 200 jutaan gitu. Timbul lagi nih klarifikasi, katanya kebutuhan anaknya itu adalah kesepakatan mereka bersama. Sebenarnya dari S itu udah menawarkan, gimana kalau kita paruh-paruh aja. Si pihak R bilang, nggak usah, biar gua aja semua begitu. Dan itu adalah kesepakatan mereka berdua, jadi kagak diminta tuh. Menurut gua kedua belah pihak ini sama-sama baik gitu, si S sama si W gitu. Gimana gitu kan, sama-sama baik. Gua juga nggak tahu nih kenapa jadi perkara begini gitu. Dan naskah tersebut tuh berdasarkan rembes, jadi ditalangin dulu tuh pakai uang si S. Janggalannya adalah kenapa pengacaranya bilang beberapa hari baru telat, padahal dari September katanya. Itu kan berarti bulan, ini jadi November pak. Kalau telat hari itu bukan DC yang datang. Kalau DC itu datang udah lama berarti gitu. Dibilang katanya dia halang-halangin mau ketemu sama anaknya tuh. Ada tuh kayaknya berapa waktu lalu dia update gitu si R ya kan sama anaknya. Masalah eksploitasi kayaknya kagak ada juga tuh ya. Bekerja di lab gitu. Nah gimana nih pak ya. Kita semua ini bertanya-tanya nih. Karena pengen ketawa juga karena perkara orang tajir melintir. Kita rakyat jelata yang mau mikirkannya. Gini loh ya, setahu aku dan seingat aku, Mamio itu tidak pernah berteriak di media manapun, baik secara sengaja ataupun terencana berteriak tentang rumah, membahas tentang rumah. Kalaupun semisal nih di live jualan beliau, tiba-tiba ada keceplosan Mami membahas hal yang berhubungan dengan hal itu, tentu ada pemicunya. Ingat baik-baik, tentu biasanya ada pemicunya. Pemicunya itu apa? Biasanya ada orang-orang yang tidak dikenal tiba-tiba datang ribut di kolom komentar, ngatain Mamiola, menggiring opini tentang hal itu, menghina-hina Mamio, membahas tentang rumah dan bla bla bla. Kadang anak-anak juga dibahas di situ. Jadi ketika Mami merespon hal itu menurut aku hal yang wajar. Dia hanya merespon komentar orang-orang yang tidak jelas di bawah. Dan lagian, orang sedang bekerja, sedang fokus jualan. Tiba-tiba orang-orang itu datang dan berkomentar yang aneh-aneh, yang menggiring opini, yang menjatuhkan harkat dan martabat orang, yang mengganggu fokus orang yang sedang bekerja, sedang jualan. Kalau komentarnya cuma satu nggak masalah, ini komentarnya banyak, bahkan sebagian dari komentar itu difilter. Panas nggak? Sakit hati nggak? Butuh direspon nggak orang-orang seperti itu? Jadi ketika ada Mami berkata seperti itu artinya dia hanya merespon. Tapi secara terencana atau sengaja Mami untuk berteriak di media manapun, apalagi wawancara dan podcast untuk membahas tentang rumah, maaf, setahu saya dan seingat saya, Mami belum pernah sejauh ini. Maaf jika salah ya, jika saya salah mohon dikoreksi. Tapi itu yang saya ingat dan itu yang saya tahu. Selamat.